Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus yayasan, pengurus masjid, ibu pengajian Al-Zaitun, bapak-bapak ibu sekalian yang saya muliakan. Saya senang sekali, saya terima kasih saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan orang yang tidak sembarangan. Saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan orang-orang yang sangat terhormat, sangat mulia, sehingga saya merasa senang sekali. Sebelum saya melanjutkan ceramah, saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian membaca surah Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini. Pengurus pertama sampai pengurus yang sekarang ini. Dan baca Fatihah untuk siapapun yang ikut membangun masjid ini, ikut memberikan dana untuk kegiatan masjid ini. Kita baca Fatihah semuanya. Bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan Fatihah ini menjadi senyum untuk mereka di alam kubur sekali. Untuk yang masih hidup, mudah-mudahan Fatihah ini menjadi tambah keberkahan dalam rumah tangganya. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya diberi topik tentang cinta Rasul. Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, kalau ada orang mengatakan saya cinta Allah, itu tidak berita, biasa-biasa saja. Saya cinta Rasul, itu tidak berita. Sebab semua orang bisa mencintai Rasul, semua orang bisa mencintai Allah. Tapi ibu, bapak-bapak sekalian, baru berita kalau dikatakan dia dicintai Allah, dia dicintai Rasulullah, itu baru berita. Sebab tidak semua orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul itu dicintai Allah. Tidak semua orang yang mencintai Rasul itu dicintai Rasulullah. Enggak. Sebab untuk cinta itu, kalau ada sekedar lisan, itu sangat sederhana. Bentuk yang sederhana, paling sederhana untuk ekspresi cinta Rasul itu yang paling sederhana adalah membaca sholawat itu. Itu paling sederhana. Paling sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Mari. Ya paling sederhana. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi sholli ala dari Nabi Muhammad ini, walaupun sudah meninggal, itu bikin berapa orang kaya. Kalau sama nabinya itu jadi lagu-lagu. Berapa banyak orang kaya.
Ya Rabbi wadda'ani as-sahaba, Ya Rabbi wadda'ani as-sulala, Ya Rabbi Ya Rabbi wadda'ani as-sahaba. Ya Allah, berikan rahmat untuk seluruh sahabat. Seluruh sahabat. Seluruh sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah. Seluruh. Coba perhatikan seluruh. Berarti beda dengan orang Syiah. Lihat apa ya? Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah tidak mau memberikan seluruh sahabat untuk seluruh sahabat, tidak mau. Mesti ada kecualian. Ya apa ya? Kalau saya 4 tahun lah saya jadi imam di daerah. Di akhiran itu kalau mengenang Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada mengenang Rasulullah SAW. Seluruh adat-adat di Iran, apakah di Qum, apa di Isfahan, apa di Tehran, mesti setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selanjutnya asyhadu anna Aliyyan waliyullah, asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah kekasih Allah. Artinya kita. Jadi saya kalau di sana pakai terus. Di pasar-pasar, apa di pasar khusus, namanya itu yang namanya pamflet itu adalah gambar Ali, gambar Hasan, gambar Husain, banyak. Jadi rasanya kok seperti menyambut Yesus. Jadi kalau Syiah mesti berikan sholawat rahmat untuk sahabat-sahabat tertentu. Umar tidak mau, Aisyah tidak mau, Abu Bakar tidak mau, karena Abu Bakar dianggap penyebab. Gitu Pak. Dulu setelah sholawat itu mestinya yang menjadi negara itu Ali. Kenapa Abu Bakar yang mau? Nah kalau kita Ahlu Sunnah buat jamaah, berikan rahmat untuk seluruh sahabat. Ya Rabbi warḍa'ani as-sahabat. Saya doakan bapak-bapak ibu-ibu yang memperingati Maulid ini ya dimudahkan untuk datang di tempat kelahiran, datang di tempat wafatnya Nabi di Madinah. Kalau bapak ke Madinah, salam, satu salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Allahumma jazihi 'an ummati afdal jazaa. Ya Allah, berikan Rasulullah ini balasan yang besar karena keringatnya dan darahnya demi menyampaikan Islam sampai ke seluruh dunia. Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah fil ghar. Salam untuk wahai Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah di puasa. Wa ya khalifah Rasulullah. Ini Islam dulu. Lalu salam pada Umar. Assalamualaikum ya Faruq ya man qawiya bikal Islam wa ya mughirul Islam. Salam untuk Faruq Umar. Ya mughirul Islam. Wahai Rasul, wahai Umar yang karena tanganmu ekspansi Islam luar biasa. Jadi perkembangan Islam ini menyebar ke berbagai dunia ini. Yang paling berjasa adalah Muhammad. Itu Pak. Saking semangatnya ekspansi Islam itu sampai Umar bin Khattab ini lupa tidak mengurus pembukuan Al-Quran.
Iya, Quran kan sudah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Dikumpulkan. Harus ditulis. Abu Bakar memang Mas Umar, saya datang tulis Quran. Mengapa? Saya tidak pernah mendengar Rasulullah menulis Quran. Apakah itu menuduh saya untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi? No. Tidak. Bid'ah itu. Oh, Nabi tidak nyuruh. Saya lakukan. Tidak bisa. Datang lagi, Pak. Iya. Abu Bakar ya. Tapi bagaimana nanti masa depan ini? Orang dimenangkan dari mana supaya tahu Quran atau tidak ada Quran? Jangan menyuruh saya melakukan itu. Tak mau. Sudah. Yang begitu Pak, meyakinkan orang itu tidak cukup sekali Pak. Dan ini panjang berhari-hari, berbulan-bulan. Setelah perang, Abu Bakar diberitahu, Mas, sekarang tolong dihitung yang mati. Tolong dihitung yang mati. Tolong dihitung berapa yang mati. Dan siapa mereka itu? Mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Mereka itu penghafal Al-Quran. Kalau tidak dibukukan gimana? Iya, Mas. Ya, sudahlah Abu Bakar lakukan. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Ini adalah bid'ah yang terbaik. Kalau begitu kita bukan Al-Quran walaupun bid'ah. Kalau tidak ada umat yang memaksakan ini, saya tidak akan bisa menghafal Quran. Saya tidak akan bisa tahu Al-Quran. Ustaz Taufik tidak mungkin bisa baca Quran. Akhirnya Quran itu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar atas usul. Setelah Abu Bakar wafat, umat justru lupa tidak melanjutkan ini, gitu loh Pak. Lupa karena ekspansi. Nah, setelah Umar wafat, barulah kelanjutan selanjutnya Utsman bin Affan. Baru Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Dicek ulang Quran ayat-ayat yang sudah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sudah Pak, yang ditunjuk Sayyidina Utsman. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini masih ada sekretaris yang masih hidup. Siapa? Zaid bin Sabit. Maka Utsman bin Affan minta Zaid bin Sabit, Mas, sampai ini nanti akan kita bentuk tim. Bentuk tim saja ini Pak, tidak main-main Pak. Ada yang tersinggung satu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kenapa saya tidak dilibatkan oleh tim Utsman? Padahal saya yang paling ngerti Al-Quran. Saya yang paling tahu kapan Quran diturunkan, di mana itu diturunkan, dan dalam suasana apa. Saya tahu. Kenapa saya tidak masuk? Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling mengerti Al-Quran. Rasulullah sendiri mengakui, kalau kamu ingin mendengarkan suara gemuruhnya Quran waktu diturunkan, dengarkan suara Allah.
Ibu bapak sekalian, ketika dikumpulkan, yang dikumpulkan itu saya tidak bisa bayangkan Pak, untuk mengumpulkannya itu berapa truk, berapa unta, karena itu ditulis di kayu, di tulang, di batu, Pak. Sudah terkumpul semuanya, detail. Saya bisa ngecek satu persatu. Siapa yang punya motor ini maju. Sekarang, kamu berani bersumpah bahwa ini Al-Quran? Ya, berani bersumpah. Tolong datangkan 2 saksi bahwa kamu betul-betul mendengarkan dari Rasulullah SAW. Setelah kumpul semua, satu ayat yang masih belum bisa dicari. Mana ini? Ada yang diusir, saya hafal, jangan mencari itu. Surat At-Taubah 128. Surat At-Taubah 128. Sudah. Iya, kamu hafal, saya tahu, tapi mana buktinya? Dokumennya mana? Kamu tulis di mana? Saksinya siapa? Saya tidak mau, kalau hanya apa? Itu, Pak. Zaid bin Sabit ini mencari bentuk. Ternyata ayat itu di rumah seorang sahabat. Ketemulah, senang nanti ini. Alhamdulillah, berarti kita bisa segera publish Quran ini, kita cetak. Ayat apa itu, Pak? Yang paling akhir bukannya. Nanti saya jelaskan di mana letak keunikan ayat ini. Bunyinya adalah, ibu-ibu pasti hafal, bapak-bapak pasti hafal, karena ayat ini ada di dalam kaligrafi di mana-mana. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pernah dengar itu, Pak ya? Laqad ja'akum, ayo. Rasulun min anfusikum. Rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, saya mengajak Bapak Ibu baca ini supaya motoriknya jalan. Tidak hanya otak telinga tapi motoriknya jalan. Ini kekuatan ingatannya lebih. Itu sifat Rasulullah. Ini ayat yang paling unik. Satu, ini paling membingungkan Zaid bin Sabit ketika dicari. Ternyata tidak cukup itu. Ayat ini pernah membingungkan juga pada abad 20. Laqad ja'akum ini. Mengapa? Ada Rasyad Khalifah. Rasyad Khalifah itu adalah orang berkebangsaan Mesir tapi tinggal di Amerika. Seumur hidupnya dia hanya melihat Al-Quran ini dari numerologinya, dari nomor-nomor angka-angkanya, betul Pak?
Dan dia dibikin berbulan-bulan itu susah tidur gara-gara mikir ayat ini. Mengapa? Menurut rasional. Jadi memang orang yang kita hormat ya kepada pencinta ilmu. Bapak sendiri tahu di film itu kehidupan semua, kehidupan tengkel itu sampai detailnya itu penelitiannya berapa tahun? Lainnya juga begitu, bertahun-tahun hanya meneliti. Menurut dia, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Betul? Betul. Bapak kata lain. Bismillahirrahmanirrahim itu bunda isinya 19 huruf. Lalu Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari beberapa kata benda. Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu, Ismun. Bismillah. Betul? Dua, bukan Ar-Rahman dulu. Bismillah. Ismun, terus Allah, lalu Ar-Rahman. Baik. 4 kata benda dalam Bismillah itu tersebar dalam Al-Quran. Setelah dihitung, Ismun itu diulang 19 kali. Berarti seluruh kata benda yang ada di dalam Bismillah itu harus dibagi habis 19. Bismillah dulu ketemu, akhirnya 19. Kedua kata Allah itu diulang 2000 sekian kali, itu dihitung persis di jumlah habis dengan 19. Cocok, senang, ya tak? Alhamdulillah, hebat ini. Bismillah terus Allah terus Ar-Rahman juga begitu. Ar-Rahman ini dihitung pas, alhamdulillah, dibagi habis 19. Tak senang lagi. Terakhir apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim ini setelah dihitung dalam Quran, maaf waktu itu belum ada komputer. Jadi menghitung satu-satu. Kita ini sudah enak, sudah dimasak tinggal makan. Benar. Ternyata dihitung jumlahnya 115. Ini yang bikin masalah. 115 tidak bisa dibagi habis sebenarnya. Berapa waktu? 115 dibagi 19 berapa? Bapak ini tidak seberapa pintar matematika ya. Tapi dia tahu duit kata beli. 115 Pak. Berapa? 6, berarti tidak bisa habis. Ini berarti ini tidak mujizat. Ada yang beres. Lalu dicari, ternyata Rahim di dalam lafaz ja'akum tadi itu ternyata Rahim bukan merujuk kepada Gusti Allah, tapi Rahim untuk merujuk kepada Rasulullah yang selalu mengasihi orang. Berarti berapa? 115 toh? Dikurangi 1 14. Pas begitu. Jadi ayat ini ayat yang ajaib. Membingungkan Zaid bin Sabit pada saat pembukuan Quran, membingungkan Rasul Khalifah pada Rahim itu sifatnya Allah. Tapi di dalam lafaz ja'akum itu Rahim itu sifatnya Nabi. Mengapa Rasulullah diberi sifat Rahim? Iya, karena Nabi Muhammad SAW itu mencintai manusia ini di atas rata-rata manusia pada umum.
Perhatikan di sini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Satu terusnya apa? Azizun alaihi ma anil. Azizun alaihi ma anil. Ulang saya. Azizun alaihi ma anil. Ulang saya. Azizun alaihi ma anil. 3 kali. Azizun alaihi ma anil. Bagi. Sekali lagi. Azizun alaihi ma anil itu apa artinya? Nabi dan manusia umatnya ini seperti orang di depan cermin, kaca cermin. Kalau bunda sakit, kata Nabi, saya ikut merasakan sakit sampai. Kalau ada di antara bapak ini yang didolimi orang sampai menyendiri sedih, kata Rasulullah, jangan dikira hanya kamu yang susah, aku lebih susah dari dirimu sendiri. Itu Pak. Itu artinya azizun alaihi ma anil. Bapak baru bisa dicintai Rasulullah kalau bapak ibu itu sudah mencintai orang lain tanpa pandang bulu. Muslim tidak muslim, kelompoknya tidak kelompoknya, perang fitnah tidak perang fitnah. Kalau bapak ibu sudah mencintai orang, peduli, empati kepada orang seperti Rasulullah, barulah bapak ibu dicintai Rasulullah, baru mereka. Saya doakan bapak ibu di sini yang mengkaji laqad ja'akum, ya bisa mencintai orang, kasih pada orang seperti Rasul. Ya Allah. Penting Pak. Saya tanya ibu bapak-bapak sekalian, kalau ada orang yang sering memfitnah bapak ibu, ya ngomongnya selalu tidak enak, ngomongnya selalu senang, negatif, terus sinis terus. Suatu saat ibu bapak sekalian, bapak ibu mendengar dia celaka. Bapak bilang apa? Ayo, ngomong. Rasa itu ngomong mana? Alhamdulillah. Syukur. Rokok. Sama sih bergaya kalau santri. Allah sudah menunjukkan keadilan. Ini namanya membungkus kebencian dengan bahasa agama. Itu dalam Al-Quran sudah ada orang yang membungkus kejahatannya itu dengan bahasa agama. Qalu amantu billahi wa yashaqullahu anhum. In antum illa fi dhalalin. Qalu amantu billahi wa yashaqullahu anhum. Orang Mekah itu disuruh sedekah, memberi makan orang miskin, mereka mengatakan, kan Allah yang membuat penciptaan manusia tanggung jawab. Masa saya itu dari penciptaan saya yang ikut masih makan? Kalau Allah bukan jangan punya mama sendiri. Ini loh, saja ini pelit. Sebetulnya dia itu pelit, dia cuma menggunakan bahasa agama untuk membungkus kira ini. Subhanallah bapak sekalian, maaf ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada orang yang membenci bapak dan ketika dia musibah bapak tidak ikut sedih Pak, jangan mimpi Pak dicintai Rasulullah. Kalau bapak mau mencintai Rasulullah silakan, tapi Rasulullah tidak mau. Ya bapak sakit ganti Pak, kecelakaan, ngomong ibu. Ya, coba. Jadi kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Panca ini becek ke titik.
Tidak. Dan saya baru baca hadis yang baru saya tahu. Dikatakan, kalau ada orang yang seagama dengan kamu, lalu dia kecelakaan karena musibah, lalu kamu tidak menunjukkan empati, itu mau bongkok, syukur, mantek, rasa itu kata hadis itu, Pak. Kalau kamu mengucapkan itu, nanti suatu saat kamu akan mengalami musibah yang sangat, dan ada orang yang bersuara atas musibah. Sambil untuk mampu bisa mengakhiri sebab jelek. Kalau tidak sama kena musibah yang sama. Maka peringatan Maulid ini besar manfaatnya. Saya doakan yang kirim makanan dan minuman diganti makanan minuman di seluruh dunia. Subhanallah. Saya ngomong apa sampai di sini? Biasanya kami silakan siang, Pak. Tidak perlu ada mati siang, boleh tidur lagi. Kalau kerjanya kuat, Pak itu nanti ibu bapak ibu bangun ya, kalau bisa ambil air hangat, air putih hangat, diberi asma gitu. Jadi jangan kopi, Pak. Nah, air putih hangat, minum yang banyak. Coba Pak perhatikan di situ, tidak main-main, Pak. Ini air yang sudah diisi dengan asma Allah. Maka air ini bukan biasa, tapi luar biasa, melebihi mineral seluruh dunia alam. Karena ini sudah diisi dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau bisa tambah lagi, Pak. Setelah tadi Bismillah berapa kali tadi itu? Alhamdulillah berapa? Nah, dasarnya surat Al-Baqarah 1, 2, 5. Jadi ini tidak sampai catat pakai lagi ini, teman. Soalnya sudah saya mau pakai. Pakai ini 5 betul tak? Pokoknya Pak orang lupa 2, pokoknya baik. Ya, sekarang kita tambah lagi. Ini namanya ruqyah preventif. Bisa juga ruqyah kuratif ditambah pula seperti ini. Ulangi saya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bapak tahu artinya? Sudah ada semua tahu? Belum. Takdir, Pak Takdir, tolong difotokopi. Saya ini difotokopi Bismillahirrahmanirrahim supaya itu ada di buku saya itu yang buku program lagi halaman 30. Kebetulan saya ada buku keluar bagian. Tolong itu difotokopi, Pak. Kalau Bapak tidak tahu itu, Pak, itu memalukan, Pak. Memalukan, Pak. Karena ini sudah seluruh dunia tahu, Pak. Maka saya datang di sini, Bapak supaya tidak dipermalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak rupiah manapun, Pak, mesti tidak terima dengan ini. Karena dari Nabi ini, Pak. Jadi gini, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya gini, Pak. Dengan nama Allah, saya minum air ini dengan nama Allah.
melalui air yang sudah saya isi dengan nama Allah. Saya yakin Allah pasti menyehatkan saya. Allah pasti maha kuasa menyingkirkan sumber penyakit pada diri saya. Sebab Allah As-Sami mendengar seluruh doa saya. Al-Alim paling tahu di mana penyakit saya dan paling tahu cara untuk menghilangkan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa sami'ul alim. Saya ini tidak tahu Pak ya, dari mana saya sehat Allah. Tidak ada Pak doa obat yang bisa membuat orang hidup terus itu tidak. Walaupun Bapak saya tetap mati juga. Semua doa itu hanya menunda kematian. Obat itu menunda kematian. Yang pintar-pintar baca doa ya mati juga. Dokter mati juga. Jadi obat apapun itu. Tapi ini bukan sembuh tidak sembuh Pak. Ini ibadah. Ini ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid saya di Siwalan Kerto, alhamdulillah kali Astagfirullahaladzim anta rabbi, karena setiap maghrib saya pimpin. Kalau tidak saya pimpin tidak akan hafal itu. Imamnya saya suruh pokoknya habis maghrib, habis subuh harus membaca doa dari Nabi. Allahumma anta rabbi, ya Allahumma la ilaha illa anta bukan dari Nabi itu Pak. Ini istighfar dosis tertinggi. Iya Pak. Dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan cara apapun ini dosisnya tertinggi Pak. Wong saya itu istighfar, rajanya istighfar. Di masjid saya suruh, alhamdulillah Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu baca pagi hari, lalu hari itu kamu meninggal, dijamin kamu masuk surga. Kalau kamu baca malam hari, kamu mati malam itu dijamin masuk surga. Lo enak, lo kenapa kamu ngomong enak yang punya surga ya Allah? Oh itu campur. Itu kan orang. Baik Pak, sudah 1 jam, masih ada pertanyaan silakan. Ustaz, kalau doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru tadi kita baca untuk orang lain, apakah dengan nafas yang sama juga? Sama juga. Jadi bisa untuk diri kita sendiri, bisa kita baca kemudian kita minumkan. Iya, tinggal Bapak doakan dengan nama Allah ini saya yakin ya Allah air ini bisa menguatkan Ananda. Saya yakin air ini bisa menyembuhkan Ananda. Selesai. Ya. Terjemahnya saja yang jauh pernah ya. Nanti nafalnya tetap. Bismillah. Pernah dengar apa itu? Ya. Ada sedikit pagi petang. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi Pak? Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Menyikapi yang tafsir juzul al-5 itu. Ya. Di saat ini di bulan awal Ya. hari kelahiran Nabi, kita diuji oleh Allah dengan hilangnya ungkapan atau peristiwa dari pemikiran pidatonya salah satu putra bungkas Ibu Sukmawati yang viral sekarang ini kita diuji Saya maaf saya tidak begitu tahu saya ngobrol soal BA. Berarti salah satu yang adalah lebih bersama Nabi Muhammad yang mulia atau Bapak
Indonesia Soekarno di zaman kemerdekaan Indonesia ini lebih kerjasama, itu satu pertikaian. Nah, beberapa tempat dosen yang tersinggung atau mungkin ada yang bagaimana ketika menyatakan Azizul Alim Mahir sebagai apakah bentuk kita melaporkan peristiwa tersebut atau pakai sikap maksudnya kata Profesor tadi ya semangat dan cinta. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu harus jadi orang yang nggak suka tersinggung. Nah, begitu Pak. Gini loh Pak, saya beritahu aja ya, emas itu Pak, masih sama nabung naik Pak, tetap emas Pak. Gitu loh. Ojo susah lah. Emas itu loh Pak, sama nabung tetap emas. Rasulullah itu emas Pak. Dihina siapapun tetap emas. Kalau kita memuji Nabi tidak mengatakan kebesaran Rasulullah, karena yang membesarkan Rasulullah itu bukan manusia, tetapi Allah. Wa inna kana ala khuluqin azim. Jadi kita tidak usah tersinggung besar. Ya tinggal sederhana tuh. Berjasa mana? Pak Karno atau Bima? Ya di dalam lapas. Ya toh? Itu kan sama dengan pertanyaan. Saya ini dibesarkan bapak saya, disekolahkan bapak saya, dinikahkan bapak saya, diberi modal saya. Terus ada pertanyaan, lo bekerja sama mana bapak saya dengan gimana? Loh iya Pak. Ini nggak bisa dijawab karena pertanyaannya itu bisa salah. Sekarang iya Pak. Pertanyaannya sudah salah. Sudah tidak bekerja, tidak ada persoalan. Hanya karenanya sama saja terjadi pertanyaan salah. Sekarang kalau saya dibesarkan bapak, disekuliakan bapak, dinikahkan bapak, yang saya dibiayai bapak, rumah diberikan bapak, di dalam hal tertentu, di dalam aspek ini yang tentu kita, bapak saya hebat bapak. Tetapi di dalam cahaya, bapak saya tidak memberi cahaya manusia. Itu Bapak ya. Rasul memberi cahaya. Lalu kalau Rasul itu orang Indonesia pada memerdekakan Indonesia itu apa? Rasul akan memberi inspirasi saja, memberi power, inspiring dengan ayat-ayat dan Qurannya itu. Jadi tidak saya ditangkap bisa. Macam kurang terima. Saya bertimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu rondo ini sampai mati nggak apa-apa ya. Kopi Pak. Kopi. Dalam Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan bukunya. Jadi sudah ada waktu akhirnya kalau suatu kopi Pak sama Allahumma anta rabbi. Itu Pak setiap imam di sini setiap maghrib ngajar bareng. Itu nanti apa sendiri itu. Nek kalau orang dia nggak mungkin. Itu Pak ya, jadi cara kita sendiri loh Pak. Hafal dirikan sholat itu loh, tidak kapan kita menghafal. Saya tidak pernah menghafal Pak. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah saya hafal. Sejak kecil, Allahumma anta salam. Saya hafal saya ya ketika mbak saya dulu di langgar-langgar kecil itu baca itu saya hafal. Nah kita sendiri juga menggunakan beberapa ayat. Demikian pas 1 jam, marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, siapapun yang mencari makanan untuk kami sekeluarga, gantilah dengan makanan surga. Ya Allah, siapapun yang menyumbang acara ini, maka gantilah dengan rezeki yang banyak. Gantilah juga makan dan minuman di surga. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini untuk mengenang Rasulullah SAW,
sebagai kekasihnya Rasulullah. Wasairina yaumil qiyamah tahta liwa'in, lalu berjalan menuju surga di bawah bendera Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyarah, jadikan seluruh yang hadir di sini kau beri rezeki yang banyak supaya bisa menghajikan ibu bapaknya, supaya bisa menghajikan gurunya, supaya bisa menghajikan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Berikan yang hadir ini rezeki yang banyak supaya bisa menyekolahkan sampai ini sampai doktor sampai profesor. Jadikan seluruh yang hadir di sini ya Allah, putra putrinya ya Allah menjadi ulama besar, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya-karya besar, atau menjadi pemimpin yang bersejarah. Ya Allah, jadikan kami ini setiap hari selalu merasakan nikmatnya kehidupan karena selalu bersama Rasulullah. Walayana Rasulillah. Jadikan setiap malam kami malam yang sangat indah karena kami selalu menghirup pewangian Rasulullah. Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi bis-sholati 'alan nabi. Ya Allah, jangan jadikan peringatan Maulid Nabi untuk kami ini terakhir dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan untuk tahun depan bisa memperingati Maulid yang sama. Wa ja'altahu akhirul ahdi ma'binna antul jannah. Tetapi jika Engkau kehendaki ini adalah Maulid Nabi terakhir, tidak apa-apa ya Allah. Asalkan Engkau ganti dengan perjumpaan dengan Rasul di surga. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, tanamkan kepada kami ya Allah kemauan yang besar kami untuk menjadi orang baik. Wal azimata 'ala rusydi wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Jadikan seluruh yang hadir ini hatinya bersih, hatinya suci ya Allah. Kami mau sujud kepadamu dalam keadaan hati yang masih kotor. Walisanan shadiqan, jadikan mulut kami mulut yang baru seperti mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tambahkan terus keimanan dan akhlak untuk kami, untuk istri, suami dan anak-anak kami ya Allah. Waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair. Matur nuwun Gusti, kami diberikan tambahan umur sampai malam hari ini. Terima kasih ya Allah, jangan sampai kami bertambah umur tapi tidak bertambah takwa kepadamu. Waj'al ma tarahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jangan wafatkan kami setelah kami bertobat dan Kau terima tobat kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami tuntas mendidik anak-anak kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami menikahkan anak-anak kami dengan jodohnya yang terbaik pilihan-Mu ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami bisa menyaksikan anak-anak kami bahagia rumah tangganya dan baik di pekerjaannya. Allahumma antas shahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Gusti, wahai Allah, semua yang hadir ini dan anak cucunya ya Allah sering ada di jalan raya. Dampingilah ya Allah supaya tidak terjadi kecelakaan apapun jenisnya. Dampingilah kami ya Allah supaya tidak kecelakaan dan musibah di tempat kerja. Wal khalifatu fil ahli, dan jagalah keluarga kami ketika kami tinggalkan dari rumah. Allahumma hadza du'a wa 'alaika ijabah. Wahai Allah, inilah doa yang diamini orang-orang dalam masjid, diamini orang-orang yang baik-baik. Ya Allah, maka kabulkanlah doa kami. Wahai jundu 'alaika taqwa. Engkau Maha tahu bahwa kami sudah berdarah-darah untuk berusaha mencapainya ya Allah. Wahai jundu 'alaika taqwa, dan pasrah-pasrah kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga apa yang saya sampaikan dalam kita akan menjadi yang berkah dan manfaat. Selanjutnya kita akhiri
hadir kita pada malam ini dalam doa al-Fatihah bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.